Sampun. Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Baik. Kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan untuk berkumpul bermajelis dalam rangka melanjutkan mengkaji kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibnu Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini adalah berbentuk syair atau nadhaman yang membahas tentang tazkiyatun nafs atau membahas tentang tasawuf atau fikih suluk yang mana pelajaran semacam ini sangat penting sekali untuk memperbaiki kondisi hati kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki diri kita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah dari musannif, kemudian juga sudah membaca tentang adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala atau adab seorang hamba kepada Allah, dan kita jelaskan mengapa penulis ini membawakan adab sebelum membahas tentang penyakit-penyakit hati. Karena penting dalam mempelajari setiap ilmu kita perlu mengetahui adabnya. Kemudian juga beliau menyinggung sedikit tentang khilaf antara Imam Ghazali dan juga ulama yang lain berkenaan dengan dua masalah, yaitu masalah yang pertama tentang tentang penyakit, mengetahui penyakit hati, hukum mengetahui penyakit hati, ya, atau hukum mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan penyakit hati. Ya, ada khilaf di antara Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan fardu ain, ya. Ulama yang lain mengatakan bahwasanya kalau seandainya dia tidak punya penyakit itu tidak wajib belajar. Tapi kalau dia punya penyakit itu maka dia harus belajar. Intinya seperti itu. Kemudian juga khilaf yang kedua yang berhubungan dengan masalah penyakit hati itu adalah apakah sesuatu yang sifatnya gharizi, sesuatu yang sifatnya sudah tertanam di dalam setiap jiwa manusia. Setiap manusia punya potensi untuk memiliki penyakit-penyakit hati, memiliki akhlak-akhlak buruk, ataukah penyakit hati atau akhlak buruk ini sesuatu yang di luar dari jiwa kita, kemudian kita serap masuk ke dalam hati kita. Nah, ada khilaf. Imam Ghazali memandang penyakit hati, akhlak-akhlak buruk itu adalah sesuatu yang sifatnya gharizi, ya, sifatnya gharizi, ya. Setiap manusia memiliki potensi itu, memiliki benih itu. Kalau ulama yang lain mengatakan tidak, itu adalah unsur dari luar yang merasuk ke dalam hati kita. Fala kulli hal, kita sudah selesai membahas masalah tersebut, dan sekarang insya Allah kita akan mulai memasuki penjelasan tentang penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit hati. Dan sebelum saya baca matanya, perlu kita ketahui di dalam kitab Madharatul Qulub ini, beliau menyebutkan penyakit hati itu disesuaikan dengan huruf abjad, ya, abjad Arab, ya, abjad hijaiyah. Jadi beliau tidak menyebutkan dari yang paling penting, ya, tidak menyebutkan dari yang paling penting, tapi mengurutkan sesuai abjad. Maka nanti kita tahu beliau ketika menyebutkan penyakit-penyakit hati, beliau sebutkan dulu penyakit-penyakit hati yang awalannya dengan ba. Awalannya dengan ba. Karena ba secara alif, karena setelah alif, karena alif nggak ada. Ya. Karena alif tidak ada. Langsung beliau sebutkan apa? Ba. Ya. Beliau sebutkan ba. Nanti makanya di awal beliau sebutkan bukhel. Penyakit apa? Bukhel. Kemudian ada penyakit bator. Ada penyakit
bugdun, ya, ya. Ada penyakit baghyun, ya. Kemudian setelah itu beliau sebutkan ha, ya, karena ta nggak ada, sa nggak ada, jim nggak ada, langsung ha, penyakit ha, ya. Apa penyakit ha? Hubbul manzilah. Terus ada hubabu ummihi, ya. Terus ada hubbul madah, ya, nanti kita akan bahas itu. Jadi ketika mempelajari kitab ini jangan dikira ketika beliau menyebutkan penyakit nomor 1 berarti adalah penyakit yang paling penyakit yang paling berbahaya, tidak. Tapi beliau ini menulisnya sesuai apa? Abjad. Maka kita mulai membaca di sini penyakit yang pertama yaitu penyakit bukhl. Penyakit apa? Al-bukhl. Ya, maka di pembahasan bukhl ini ya beliau agak sedikit memperpanjang bahasannya, ya. Dan ini bisa dilihat dari Nadham nomor 24 sampai nomor 37. Ini semuanya membahas bukhl, ya. Semuanya membahas apa? Bukhl, ya. Dan nomor 24 sampai 37. Baik. Dan ketika membahas bukhl ini, beliau nanti membahas paling tidak ada 3 bahasan. Yang pertama, beliau nanti akan membahas tentang pengertian apa yang dimaksud bukhl. Yang dimaksud bukhl dan dia masuk dalam kategori penyakit hati ini apa? Ya. Kemudian nanti beliau beri contoh-contohnya. Pembahasan yang kedua nanti beliau menyebutkan apa sebabnya orang punya penyakit bukhl. Punya penyakit apa? Bukhl. Ya. Dan yang ketiga nanti beliau akan sebutkan bagaimana cara mengobati penyakit bukhl ini. Ya. Nah, bukhl kalau dalam bahasa kita biasanya diterjemahkan apa? Pelit. Nah, ya kan? Medit. Ya. Itu bahasa terjemahan ke bahasa kita, yaitu pelit atau medit tadi kalau orang Jawa. Ya. Baik. Nah, nanti beliau akan sebutkan itu kalau terjemah. Kalau secara istilah apa? Baik, kita akan baca apa yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Faman'u ma yajibu syar'an aw muru'atan huwal bukhlul ladayya yudhkaru fal wajibu syar'iyyu kaz zakati wan nafaqati wa huquqin nati wa fakki nafsin wa mithalul akhari tarkul mudayaqati fi muhaqqari wa tarkul istiqsa'i fihi ahra min jarin aw qaribin aw man athra aw fid diyafati wa ma lam yahsuni dzalika fihi kasyira'i kafani awid dhahiyyati wa syai'in yushtara turidu an tasrifahu lil fuqara faman yudayiqul manil mudayaqah fi haqqihi kal jari ghairu la'iqah hataka astaral muru'ati kama qala ajillaul hudatil hukama kaman yu'addil wajibati duna tibati nafsin aw ya'ummud duna. Ya, sampai situ. Ya, sampai situ dulu. Ini semuanya pembahasan tentang pengertian dan contoh-contoh bukhl atau halal yang masuk dalam kategori apa? Bukhl. Taib. Maka beliau mengatakan qalaf yang nomor 24 ya. Faman'u, mana artinya menghalangi, ya. Atau menahan. Ma yajibu, sesuatu yang wajib. Syar'an, secara syar'i. Au muru'atan, muru'ah itu jadi satu sebenarnya. Muru'atan gitu. Muru'ah. Atau dari sisi muru'ah, huwal bukhlu, itulah yang artinya bukhl. Alladhayya artinya adalah alladhi, ya, maknanya alladhi, yang yudhkaro disebutkan oleh para ulama. Baik, maka di sini bait 24 ini menjelaskan tentang pengertian bukhl. Apa sih bukhl itu? Al-bukhl, ya, al-bukhl beliau mengatakan bukhl itu artinya apa? Bukhl itu adalah orang yang tidak mau mengeluarkan sesuatu yang secara syariat wajib untuk dikeluarkan. Yang secara syariat wajib untuk dikeluarkan.
Ya, atau kalau tidak dikeluarkan itu bisa menghilangkan muru'ah seseorang. Menghilangkan muru'ah seseorang. Ya, muru'ah itu apa sih? Kalau bahasa Indonesia sudah diserap dengan kata marwah. Iya ngono ya, Indra. Bener ya, marwah. Marwah atau marwah? Marwah pakai H. Pakai H. Nah, muru'ah itu sudah jadi bahasa serapan, artinya marwah kalau bahasa Indonesia. Marwah itu harga diri. Iya, mungkin harga diri gitu loh. Ya ngono, Indra. Arek bahasa iya bener ya, harga diri gitu ya. Hilang marwah berarti kan hilang harga diri ya. Jadi bukhil itu adalah dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang secara syariat harus dikeluarkan, atau dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang akan berdampak hilang marwah. Nah gitu. Yang akan berdampak apa? Hilang marwah. Ini masuk kategori bukhil. Ya, masuk kategori bukhil. Maka di sini kita tahu, berarti kalau ada sesuatu yang kita tidak mengeluarkan, namun secara syar'i memang tidak wajib dan tidak sampai menghilangkan muru'ah seseorang, maka ini tidak masuk kategori bukhil. Tidak masuk kategori apa? Orang itu disebut bakhil, tidak. Ketika orang apa? Tidak mengeluarkan itu, dan hal tersebut itu tidak wajib dikeluarkan secara syar'i. Dan kalaupun tidak dikeluarkan sih gak sampai apa menghilangkan muru'ah. Ya. Misalkan mohon maaf. Contoh misalkan kita ekonominya biasa, ekonomi sedang. Kemudian Masjid Al-Buruj membuka donasi. Ya. Silahkan bagi kaum muslimin untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk pembangunan masjid misalkan. Maka ini masuknya dalam kategori sedekah ya, atau wakaf lah kalau pembangunan ya, wakaf. Ya. Nah, kita katakan hukum sedekah untuk pembangunan masjid tidak wajib secara syar'i, ya kan? Tidak wajib secara syar'i. Dan kalaupun orang tidak mengeluarkan, tidak sampai menghilangkan muru'ah itu. Dalam artian apa sih tidak sampai menghilangkan muru'ah? Orang yang memiliki tabiat manusia yang biasa tidak akan sampai memandang dengan pandangan yang merendahkan. Banyak yo, wong iku gak sedekah misalkan. Oh ya gak apa-apa gitu. Karena memang sudah levelnya seperti itu. Ya, dalam artian ya ekonominya biasa. Enggak melarat banget gitu, juga enggak kaya sekali. Juga tidak kaya sekali. Nah, maka termasuk yang dikategorikan dalam bukhil juga adalah orang yang dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang secara syar'i dia wajib mengeluarkan. Nanti beliau akan berikan contoh. Misalkan zakat. Nah, kita sampaikan orang kok nggak mau mengeluarkan zakat, bisa kita katakan dia bakhil. Kenapa? Karena zakat itu hukumnya wajib. Ya. Termasuk juga nafkah. Ya, nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, bahkan nafkah kepada hewan yang dia miliki atau apapun yang berada di bawah kekuasaannya. Maka orang wajib punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kok orang itu tidak memberikan nafkah sama sekali, maka bisa disebut bakhil, tidak memberikan nafkah sama sekali. Kenapa? Karena itu wajib dikeluarkan secara syar'i. Ya. Atau misalkan hal yang lainnya yang dia itu sifatnya apa? Wajib. Termasuk orang juga dia kaya, dia punya kemampuan, tapi dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk berangkat umrah atau haji. Dalam mazhab para ulama mengatakan bahkan kalau haji ya, haji hukumnya wajib dan umrah pun wajib bagi orang yang mampu. Nah, kalau dia mampu tapi kok nggak mau berangkat haji atau umrah, maka ini bisa kita katakan dia apa? Bakhil. Kenapa? Karena haji dan umrah wajib bagi dirinya. Ya. Maka ini masuk dalam kategori apa? Bakhil. Kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Ya. Atau sesuatu yang dia tidak wajib, tapi kalau tidak dikeluarkan bisa menghilangkan marwah, menghilangkan muru'ah seseorang.
Termasuk apa? Contohnya misalkan, ya contohnya adalah orang yang tidak mau meminjamkan barang-barang yang sifatnya remeh, barang-barang kecil. Misalkan, dan itu apalagi apa? Tetangganya. Misalkan apa? Pinjam palu. Ya. Ibu-ibu misalkan nyilih wajan. Ini kan sesuatu yang sifatnya remeh-temeh. Ya. Yang dibahasakan oleh Al-Qur'an, halal ini disebut dengan istilah apa? Al-ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Mereka tidak mau mengeluarkan atau menghalangi al-ma'un. Al-ma'un itu sesuatu yang sifatnya remeh-temeh itu tadi. Yang kalau orang itu nggak mau minjemi, itu bakal jadi omongan. Dalam artian jadi omongan itu memang sudah layak untuk diomongkan gitu loh memang. bukan berarti dia tidak layak diomongkan, enggak, memang sudah layak diomongkan. Soalnya ya kebacut, bahasa Jawanya apa? Kebacut. Misalkan loh, orang itu loh, aku nyilih misalkan palune gak oleh misalkan, atau pinjam piringnya saja nggak boleh. Iya. Baik, fa'alul hal. Ini juga masuk apa? Bakhil. Karena ini menghilangkan apa? Muru'ah. Makanya di sini beliau mengatakan apa? Yajibu syar'an au muru'atan. Atau yang wajib secara apa? Secara muru'ah. Baik, maka itu tadi pengertian bakhil. Sekarang beliau sebutkan contoh-contoh bakhil. Ya, contoh-contoh bakhil. Oh ya, sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan kata yang berasal dari akar kata bakholam, bakhola, ya bakholu, ya, itu selalu konotasinya negatif. Ya, selalu konotasinya negatif. Semuanya. Bukhlun itu selalu konotasi negatif. Jadi bukhlun itu tidak ada yang baik. Bukhlun tidak ada yang baik. Ya. Selalu konotasinya apa? Negatif. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an fa'amman bakhila wastaghna fakadzdzaba bil husna. Ya. Fa'amman bakhila, dan siapa yang bakhil, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya surga. Husna, para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat itu menafsirkan husna adalah surga. Yaitu apa? Orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu selain mereka itu rusak akidah, mereka punya salah satu karakteristik akhlak. Apa karakteristik akhlaknya orang kafir, orang musyrik di zaman Nabi? Di antara karakter mereka adalah mereka bakhil. Ya, mereka apa? Bakhil. Namanya disebutkan fa amman bakhila wastaghna. Wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Ya. Kalau nggak salah ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Mughirah, kalau nggak salah, agak lupa. Orangnya terkenal kaya raya, jadi merasa sudah nggak butuh. Wastaghna, dia merasa sudah nggak butuh apapun, sudah merasa kaya raya. Dan diiringi dengan bentuk bakhilnya itu, ditambahi lagi dengan bentuk tidak percaya dengan surga, atau secara umum ya tidak percaya dengan hari akhir. Ya, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia mendapatkan kesulitan. Ya. Makanya sebagian ulama ya menyampaikan, ya, orang yang melakukan keburukan itu, ya, meskipun secara zahir dia sangat nyaman sekali, tapi aslinya kalau kita mau jujur, ya, coba orang itu mau jujur dengan dirinya sendiri, melihat dengan hatinya, dia merasa tidak nyaman. Itu sudah fitrah manusia. Ketika orang melakukan kemaksiatan, dosa kepada Allah, atau memiliki akhlak-akhlak yang buruk, secara asal dia tidak nyaman sama sekali. Tapi kok bagaimana, Ustaz? Kita kadang melihat orang yang memiliki akhlak-akhlak buruk, tapi mereka terasa happy, nyaman. Iya, karena sudah tertutupi. Orang-orang itu akan merasa senang ketika bersama dengan orang-orang yang sejenisnya. Tapi coba dia sendirian, dia berpikir, merenung. Makanya perlu, iya, orang itu sejenak merenung sendiri, itu perlu. Soalnya kalau wis gabung ngambil konco-konco, ya wis lali, sudah ketutupan. Termasuk bakhil juga.
sifat bakhil. Ya. Ya. Nah, bakhil itu kan nanti disebutkan sebabnya apa sih? Sebabnya dia itu tidak mau mengeluarkan hartanya itu karena dia cinta dunia. Dia eman-eman kan gitu. Eman-eman. Ya. Yang aneh, makanya dia eman-eman akhirnya apa? Nggak dikeluarkan. Ya. Orang yang punya kecintaan terhadap dunia secara berlebihan, dia akan disiksa dengan dunia itu. Dia akan apa? Disiksa. Maka Allah menyampaikan fa'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami berikan dia kemudahan untuk mendapatkan kesulitan. Ya. Makanya sebagian salaf menyebutkan jazaa'us sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Ini kalimat yang sangat bagus sekali. Balasan dari keburukan adalah dengan adanya keburukan setelahnya. Balasan dari keburukan adalah adanya keburukan setelahnya. Ya. Jadi orang kok dia memiliki satu akhlak buruk. Satu akhlak buruk. Ya. Kemudian muncul akhlak yang lain, akhlak buruk yang lain, maka kita katakan itu memang balasannya seperti itu. Ya, kalau dia tidak mau bertobat memperbaiki diri, memang dibalas supaya apa? Mendapatkan keburukan-keburukan terus dan dia tidak merasa. Baik. Maka kembali ke sini. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Allah menyampaikan, siapa yang bakhil, siapa yang pelit, sejatinya dia itu pelit terhadap dirinya sendiri. Sejatinya dia itu pelit terhadap dirinya sendiri. Karena bakhil itu munculnya dari apa? Kecintaan pada dunia. Maka ketika dia bakhil, dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib dia keluarkan. Maka sejatinya ya, dia apa? Bakhil terhadap dirinya sendiri. Padahal itu nanti bisa memunculkan pahala. Akhirnya ketika dia tidak mau mengeluarkan sebagian dari hartanya, pahala tidak dia dapat. Akhirnya dia bakhil bahkan terhadap dirinya sendiri, yang harusnya dia untung, tidak untung. Ya. Fa'ala kulli hal. Kemudian di sini beliau menyebutkan contoh-contohnya. Maka beliau contoh fal wajibu asy-syar'i. Ya, beliau sebutkan contohnya. Contohnya apa? Contoh yang masuk kategori bakhil. Fal wajibu syar'i, maka contoh yang wajib syar'i kaz zakati, seperti zakat. Seperti apa? Zakat. Maka orang yang tidak mau membayar zakat, kita sebut dia adalah bakhil. Ya. Kita sebut dia apa? Dia bakhil. Ya. Baik. Kenapa? Karena zakat adalah wajib bagi orang yang wajib mengeluarkan. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia diberikan hukuman, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia, kalau misalkan ada yang ngatur, maka dia berhak untuk diperangi. Hartanya boleh diambil secara paksa, seukuran zakatnya. Makanya sahabat Abu Bakar memerangi apa? Orang yang tidak mau bayar zakat. Di dunia punya hak untuk diperangi, dia berhak untuk diperangi, berhak diambil hartanya secara paksa, seukuran zakatnya. Ya, dan di akhirat akan diberikan balasan. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyampaikan bahwasanya orang yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat, ya, maka akan, ya, dalam Al-Quran ya, maka akan di nyos iku apa sih bahasa Indonesianya? Dinyosno iku apa? Dinyosno iku. Hah? Kalau bahasa diterjemahnya apa? Dinyosnya apa? Bukan ditusuk, dinyos kan, dinyos kan? Apa ya? Disetelikakan ngono mungkin dia. Hah? Apa dinyos ya pokoknya dinyos. Ya, kalau di ini fatuk wabihi, kalau di apa namanya, di bahasa Al-Quran di kawa, kai. Iya, kai. Di Al-Quran dibahasnya dengan kai. Makanya kai itu ya dinyosno. Jadi harta-hartanya nanti akan menjadi bara api neraka, kemudian dinyosno. Ya, apa dinyosno? Ya, disetelikakan. Ya, disetelikakan. Ya. Dalam ayat, kalau dalam hadis sebutkan ya, hartanya nanti akan berwujud menjadi ular yang besar yang akan apa? Mematuk dia. Ya.
akan dibunuh oleh orang tersebut. Jadi dia akan mendapatkan siksa, jelas masuk neraka jelas, tapi hukumannya disebutkan secara spesifik sebagai ancaman yang lebih keras, sebagai ancaman yang lebih keras. Ya, baik. Zakat. Contoh yang lain apa? Wan nafaqat. Nafkah. Ini juga apa? Juga termasuk kewajiban syar'i, nafkah. Nah, kalau kita punya istri yang wajib kita nafkahi, maka kita harus menafkahi. Kalau nggak menafkahi istri, masuk kategori orang bakhil. Atau misalkan kita punya hewan yang boleh dipiara tentunya. Nafkahnya dia, dalam artian nafkahnya ya makanannya, tempat tinggalnya, menjadi tanggung jawab si pemilik. Kalau zaman dulu termasuk juga budak. Ya, maka kalau harta-harta semacam ini yang punya milik kita dan dia butuh kepada nafkah, makanan atau tempat tinggal dan seterusnya, kita wajib untuk memberikannya. Kalau tidak, maka ini masuk kategori apa? Bakhil. Ya, nafaqat, nafkah. Termasuk juga wa huquqin nati. An-nati maksudnya adalah annas, manusia. An-nat di sini maksudnya apa? Annas, ya. Dan hak-hak manusia. Ya, dan hak-hak manusia. Termasuk apa? Bisa dikategorikan di sini orang tidak mau membayar utang, bisa kita katakan bakhil dia. Ya. Bisa kita katakan apa? Bakhil. Ya, kenapa? Karena hutang ini masuk kategori apa? Hak manusia. Hak sesama manusia. Ya, manusia. Baik. Nah, ini contoh-contoh amal-amal yang dia itu masuk kategori bukhul karena dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib secara syar'i. Hukum fikihnya wajib. Ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya di antara yang lainnya adalah wa fakki nafsin. Ya. Fak nafsin. Fakun itu membebaskan. Ya. Fakki nafsin, membebaskan. Nafsin di sini adalah manusia, dalam artian adalah membebaskan tawanan perang. Membebaskan apa? Tawanan perang. Ya. Ya, fakul asir maknanya ya, fakul asir. Ya. Ketika memang sudah masuk atau dia dikategorikan orang yang memang sudah selayaknya untuk apa? Dibebaskan. Tapi beda lagi kalau misalkan pemimpin mengatakan bahwasanya karena ini tawanan perang ini sudah melakukan kejahatan perang, dihukum bunuh, ya, maka nggak apa-apa. Jadi orang yang ditawan, ya dalam hukum Islam orang yang ditawan, ya dari orang kafir, dan kita sebagai orang Muslim menawan orang kafir, maka kita punya beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, ya kita boleh membebaskan secara cuma-cuma, bebaskan saja sudah. Atau kita bebaskan bersyarat. Kita bebaskan apa? Bersyarat. Ya. Atau pilihan yang ketiga adalah kita jadikan dia budak. Kita jadikan dia apa? Budak. Istirqaq namanya. Istirqaq ya. Yang terakhir dibunuh karena melakukan kejahatan. Ini aturan dalam perang, ya. Ini aturan dalam fikih jihad disebutkan. Maka kalau misalkan orang itu tidak ada alasan untuk apa? Untuk dibunuh karena dia bukan penjahat perang. Dan kita juga sudah tidak ada kebutuhan lagi terhadap budak, ya. Maka ya secara asal hendaknya kita bebaskan saja, nggak masalah. Ya. Maka kalau misalkan secara asal dia itu adalah berhak untuk dibebaskan, ternyata kita nggak mau membebaskan, masuk dalam kategori apa? Bakhil. Misalkan apa? Kita sudah diberikan diberikan aturan oleh pemimpin kita, silakan dibebaskan bersyarat. Nah, dalam artian dibayari sama keluarganya si tawanan. Sudah dibayar, tapi kita nggak mau melepaskan. Ini bakhil. Kenapa? Karena ini menyangkut hak manusia. Jadi yang dimaksud di sini adalah fakku nafsin, membebaskan tawanan perang. Atau bisa juga dimaknai membebaskan budak. Jadi maknanya ada dua, bisa membebaskan tawanan perang yang sudah dibayar untuk dibebaskan, tapi dia nggak mau membebaskan, berarti dia menghalangi hak manusia. Atau membebaskan budak, padahal dia punya kewajiban untuk membebaskan budak, ya, punya kewajiban untuk membebaskan budak, ya.
Contohnya misalkan apa? Contohnya adalah kalau zaman dulu ya, zihar, hukuman zihar, atau bukan zihar lah. Selain contoh yang lain, jima Ramadan. Jima Ramadan, orang yang jima di siang hari bulan Ramadan, maka dia diberikan kafarah, bayar hukuman. Apa hukumannya? Hukumannya adalah membebaskan budak. Nah, baru orang itu boleh pindah puasa kalau memang nggak ada budak. Sedangkan dia punya budak, maka dia punya kewajiban untuk apa? Membebaskan. Dan kok tidak dibebaskan, maka ini termasuk menghalangi kewajiban dirinya. Maka masuk kategori apa? Bakhil. Jadi di sini beliau sebutkan ada 4: menghalangi, melarang zakat, tidak mau membayar zakat, tidak mau memberikan nafkah, menghalangi hak manusia, dan secara spesifik tidak mau membebaskan budak atau membebaskan tawanan yang wajib untuk dia bebaskan. Baik. Kemudian ini 4 tadi itu contoh untuk bakhil karena sebab tidak mau mengeluarkan kewajiban. Sekarang beliau berikan contoh, dia masuk dalam kategori hal-hal yang bisa menghilangkan muru'ah seseorang. Makanya disebut bakhil ketika orang melakukan ini. Maka beliau menyebutkan wa misalul akhari, dan contoh untuk yang satunya. Misalul akhari, contoh untuk yang satunya. Ya, yaitu contoh yang ini masuk kategori bakhil karena bisa menghilangkan muru'ah seseorang. Ya. Contohnya apa? Tarkul mudhayaqah fi muhaqqari, ya. Tarkul mudhayaqah, ya. Tarkul mudhayaqah itu artinya apa ya bahasanya? Adamul musamahah. Dia tidak mudah untuk mengikhlaskan. Ya, tidak mudah mengikhlaskan. Tarkul mudhayaqah itu maknanya gitu. Dia tidak mudah mengikhlaskan fi muhaqqari, dalam perkara-perkara yang remeh-temeh. Dalam perkara yang remeh. Misalkan orang kaya banget. Ono koncone utang 10.000. Ono koncone apa utang 10.000. Ya. Secara asal dia punya hak untuk nagih. Taruhlah dia kekayaannya luar biasa. Misalkan orang paling kaya di kampung itu punya hutang ke bakul 10.000. Dalam artian bakul itu utang ke dia 10.000 rupiah. Padahal gaji dia ya mungkin bisa 1.000 kali lipat 10.000-nya itu. Tapi ben kepethuk diundat-undat. Ben kepethuk apa? Diundat-undat. Ya apa 10.000 ini loh. Ya apa? Padahal di belakangnya itu rumahnya dia. Ya, itu pagarnya, pembatasnya luar biasa, mobilnya berjejer, sepedanya ada mobil sport, mobil biasa, mobil yang agak pertengahan, motornya juga banyak berjejer, pegawainya akeh. Utang bakul nih, utang 10.000 dia undat-undat ketemu. Utangmu bayaran setiap hari 10.000 rupiah. Maka ini masuk dalam kategori tarkul mudhayaqah fi muhaqqar. Tidak mudah mengikhlaskan untuk hal-hal yang sifatnya remeh. Nilainya kecil kalau dibandingkan dengan dirinya. Beda kalau misalkan gajinya sehari 20.000 misalkan. Ya itu berat punya nagih oleh ngundat-ngundat, soalnya apa? Memang sudah layak gajinya segitu. Sehari cuma 20.000. Nah, 20.000 hari ini sudah nggak cukup kayak belanja atau angel. Balik kayak punya anak-anak misalkan. Terus diutang 10.000. Karena 10.000. Ya memang punya hak kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan orang ini kaya, kemudian dia temannya punya utang 10.000 kok ditagih terus, ini masuk kategori apa? Bakhil. Jadi ini sifatnya tidak bisa dipukul rata ya, kembali ke kasus per kasus. Ya, bisa jadi dalam kondisi ini dia masuk kategori bakhil, tapi di kasus yang sama di orang lain nggak masuk kategori bakhil. Tadi misalkan contohnya utang 10.000, yang satu utangnya orang kaya raya, satunya orang miskin. Orang miskin nagih utangnya ya layak memang. Orang miskin 10.000 berharga, tapi orang kaya raya 10.000 ya nggak terlalu berharga bagi dirinya gitu. Ini contoh bakhil karena apa? Karena bisa menghilangkan muru'ah. Orang akhirnya sih wong iku lho sugih kayak ngono lho, bendino diundat-undat wong utang 10.000 misalkan. Akhirnya orang akan ya sudah hilang muru'ahnya. Ojo tidak wong iku wis timbang uripmu gak
nyaman gitu ya. Ojo utang itu gak usah. Ya. Masih diutangi ditunda-tunda misalkan. Ya, akhirnya orang enggak ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan watarkul istisqa'i fihi ahra. Ya. Beliau mengatakan istisqa kok istisqa zaman. Istiqsa ya. Watarkul istiqsa'i fihi ahra. Ya. Dan istiqsa itu apa ya? Ya. Istiqsa itu ya itu tadi istilahnya dia. Ngundat-ngundat apa bahasa Indonesia yang ngundat-ngundat itu? Iya, mungkin masuk mengungkit-ungkit itu ya. Ya. Nah, beliau mengatakan dan hendaknya tidak mengungkit-ungkit itu fihi di dalam muhaqqarhi, kembali pada muhaqqar, dalam sesuatu yang sifatnya kecil nilainya, ahra lebih layak lagi minjarin kalau dari tetangga, au qaribin atau kerabatnya, ya, au man asro atau orang yang banyak hartanya. Asro adalah katsirul mal, ya, asro, ya, banyak hartanya. Ya. Maka di sini beliau sebutkan, ya, tidak mengungkit-ungkit atau tidak mudah mengungkit-ungkit atau tidak mudah mengikhlaskan pada barang-barang yang remeh-temeh, ya. Itu semakin semakin terlarang. Ketika Ketika ada hubungan bertetangga, malah semakin tidak layak lagi. Ya, tidak layak lagi. Misalkan ada tetangganya utang misalkan 1.000. Tetangganya utang 1.000. Ini kan nilainya kecil ya kalau di kita ya. Tapi ini tetangga, maka nggak layak kita nundat-nundat. Ala wis gawon, Mbak. Gawon cak gitu. Tidak layak Tundat-tundat. Ya meskipun itu dari sisi yang memberikan. Tapi tetap dari sisi yang menerima juga, kalau misalkan itu memang utang, ya kudu ono usaha ngelunasi, masih nilainya cilik, atau diperjelas iki iki sedekah tak kok utangi, itu perlu. Jangan sampai diem saja, nggak jelas akadnya di akhirat ditagih, nanti utang tak ternyata. Ya penting ini dijelaskan dulu, masih akad iki iki kok kayak kita diutangi misalkan, perlu dijelaskan meskipun nilainya remeh. Tapi kalau sudah ada isyarat wis PNI, berarti kasih, ya. Ya. Nah, kalau misalkan wis gawon sik lah. Nah, ini berarti syaratnya gawon sik iki. Gawon sik. Ono si iki soalé, nek gawon nek sik berarti sik iki berarti engko balikno. Ono si gawon sik iki berarti. Iya, mafu ya itu. Gawon sik iki berarti utang. Ya, berarti utang. Ya. Baik. Watal istiqlal fi ahra, ya lebih lagi gitu ya maksudnya. Ahra lebih minjarin. Kalau misalkan hubungan tetangga, au qarib atau kerabatnya. Ya, ambil dulure dhewe misalkan utang 1.000 misalkan, utang 500. Ya. Maka ini lebih layak lagi untuk tidak bakhil orang itu. Dalam artian ya sudah diikhlaskan saja. Au man asra, atau orang yang kaya raya, tadi saya gambarkan. Orang yang kaya raya malah lebih tidak layak lagi. Orang kaya raya kok ngundat-ngundat harta yang nilainya kecil. Baik. Termasuk juga beliau mengatakan qala au fid diyafati. Ya, au fid diyafati. Ya. Termasuk kategori bakhil adalah dia tidak mudah mengikhlaskan dalam masalah fid diyafah. Ya, di tarkul mudhayaqah fi dhiyafah gitu maksudnya, atau tarkul istiqsa gitu ya. Tidak mudah mengikhlaskan fi dhiyafah. Dhiyafah itu dalam menjamu tamu. Maka termasuk kategori bakhil adalah dia tidak mudah atau hitung-hitungan ketika menjamu tamu. Hitung-hitungan ketika menjamu tamu. Ya. Ya. Misalkan ya, ketika dia di rumahnya ya, ada beberapa makanan, misalkan ada makanan yang harganya lumayan mahal, misalkan ya
roti lah, dia habis beli satu kotak gitu harganya 100.000 misalkan, ambil ono telo kan sak piring. Ada tamu datang, ya ada tamu datang, si disuguhno telo. Seperane yo ono telo. Ono telo maksudnya ono sing saiki sing nang ngarepmu, nang jero ono liyane. Makanya masuk kategori bakhil. Bakhil. Kenapa? Menjamu tamu tidak layak untuk dijadikan hitung-hitungan. Karena di situ ada pahala yang besar. Apa yang dia punya? Kalau memang nggak punya, ya punyanya itu sudah diberikan. Ya, masih nggak dikekno kabeh, dikekno separuh nggak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, yang penting apa? Yang penting kita nggak terlalu apa? Perhitungan. Misalkan, tadi misalkan kue, misalkan dia habis beli 100.000. Anaknya seneng misalkan. Terus juga ada telo. Dikasihkan telo mbek kue ini di jupuk sale eling, anakku senenge kok dhek kepingin disisano, nggak masalah. Nah kalau misalkan kena telo iki ojo aku seneng nih misalkan eman nih misalkan termasuk apa? Bakhil. Bisa apa? Mengurangi muruah dalam hal ini. Ya, dan Nabi SAW mendorong umatnya untuk apa? Menyambut tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu. Ya. Bahkan orang-orang zaman dahulu ya, ketika ada tamu sembelihkan kambing, sembelihkan onta, itu sudah biasa. Kalau orang pedesaan ya mungkin beleno PT, ya beleno PT. Nah itu masih banyak. Saya itu, masya Allah ya, kalau waktu hari raya gitu ya, nang omah mbah, ya, rumah mbah saya di pegunungan kan. Setiap rumah pasti menawarkan makan. Dan langsung disuruh ke dapur. Ono opo wis iku pangan. Jadi di situ ada ikan ayam, yus kon mangan. Ono tempe kon mangan, ada daging, suruh makan daging. Itu kalau misalkan ke keluarga gitu, biasanya gitu. Wes nang ono disuruh itu biasanya. Itu adab yang bagus luar biasa, perlu dilestarikan. Dan perlu ditularkan pada orang-orang. Ada semacam ini, perlu dilestarikan. Ya. Baik, aufid dhiyafah. Wa ma lam yahsun, lanjut. Wa ma lam yahsun dzalika fihi, dan hal yang tidak bagus gitu ya. Dzalika fihi, dzalika masuk dalam kategori apa? Artinya dalam mudhayaqah tadi. Yaitu mengungkit-ungkit ya, atau menghitung-hitung ya, hitung-hitungan gitu ya. Dan pada satu hal yang tidak layak untuk hitung-hitungan, seperti apa? Kasyira'i kafani. Seperti membeli kafan. Seperti membeli kafan. Baik. Perlu kita ketahui para fuqaha ini dalam kitab fikih mereka mengatakan termasuk bisnis atau jual beli yang ada unsur makruhnya adalah menjual kafan atau menjual peralatan jenazah dikiaskan pada kafan. Ini termasuk jual beli yang dimakruhkan oleh sebagian fuqaha. Misalkan bisa dilihat di Hasyiah Al-Bajuri ya, Ala Fathul Qarib. Termasuk jual beli dimakruhkan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya unsur tolong menolongnya sangat kuat. Maka tidak, dalam tanda kutip ya, tidak selayaknya untuk dibisniskan. Makanya bagus kalau misalkan di kampung ada iuran dibentuk menjadi sebuah apa? Iuran, bukan sesuatu yang dibisniskan. Itu bagus sekali. Ya, untuk apa? Iuran kematian. Ini kampung-kampung ono. Kota-kota ada ya. Tapi kalau misalkan jualan juga tetap sah jualannya. Halal. Cuma ini hendaknya tidak terlalu istilahnya ya. Tidak terlalu di hitung-hitungan. Maksudnya apa? Maksudnya ada misalnya saya kasih gambaran. Orang meninggal ini, karena meninggal. Enggak ada kain kafan. Dia bakul kafan. Keluarga ketika itu sudah nggak punya uang sama sekali, habis. Dia, cak, aku tangono kafan bawa siji, kayak ngafan ibuku. Dia hitung-hitungan, oh ya gak iso, aku kudu cash iki njane aku gak iso. Maksudnya kan gak pantas ya, berarti. Iku loh, akan dikuburkan. Kan dark sekali ya, kan gelap sekali ya Allah. Maka ini tidak layak. Masa ini termasuk kategori tidak layak. Maka kalau misalkan jual kafan, memang dia nggak punya uang sama sekali, sudah kasihkan saja, nggak apa-apa diutangi. Kita musamaha di situ. Nggak perlu terlalu membuat sempit orang. Ya jangan terlalu hitung-hitungan.
Dalam artian kudu saiki kudu cash nggak? Nggak apa-apa, dikasihkan saja. Maka kalau misalkan seperti itu tadi saya kasih gambaran, orang kok ketika dia butuh kafan untuk ngafani ibunya yang sudah meninggal misalkan, dan dia nggak punya uang sama sekali, terus dia hutang, bakule kok gak ngekekno, ngutangi misalkan, ini termasuk kategori bakhil, pelit. Ya, kecuali kalau memang ada bakul-bakul yang lain, misalkan ada jejer-jejer bakul kafan misalkan. Ya, ini, oh ya, sepurani sama coba nang bakul liane. Tapi bakul kabeh ngono kabeh. Akhirnya oleh kafan. Wah, dia bakhil padha ae. Bukhola iki. Jamaatul bukhola iki bakhil kabeh iki. Ya, karena apa? Tidak layak gitu. Tidak layak. Mayit wis lak ngenteni. Enggak dikubur-kubur, enggak dibungkus-bungkus. Taib au adhiyah. Ya, atau yang sifatnya kurban. Atau yang sifatnya apa? Kurban. Nah, ini juga termasuk, ya juga termasuk. Misalkan orang kepingin kurban, ya sangat kepingin sekali. Kemudian baru ada uangnya itu setelah kurban, tapi dia sudah kepingin kurban. Kemudian dia ngomong nganggone bakul wedhus misalkan, canggung insyaallah duit sawahku payu, iki bulan depan misalkan, langsung tak bayar. Aku utang-utang wedhus sik. Ya secara asal memang secara asal tidak ada kewajiban bagi dia karena dia belum punya uang kan. Tapi orang kepingin untuk beribadah pada Allah, takarub pada Allah. Ya, maka di sini selayaknya kita tidak terlalu mempersempit. Ya kalau mau diutangi ya diutangi ya enggak masalah. Jangan terlalu apa? Hitung-hitungan di situ. Ya jangan terlalu apa? Hitung-hitungan di situ. Atau yang lainnya au syai'in yustara, atau sesuatu yang dibeli, turidu yang kamu ingin antasrifahu, untuk kamu berikan yang dibeli itu lil fuqara, untuk fakir miskin. Ya, untuk apa? Fakir miskin. Ya. Misalkan apa? Kita ingin ngasihkan ngasihkan buka menu buka bersama lah misalkan untuk anak fakir miskin. Misalkan kita sudah beli di Kiropas misalkan, kita hidangkan, ternyata ono arek 10 yang belum dapat, sudah mau adzan, nang arep ono bakul makanan misalkan. Kemudian kita sebagai panitia atau orangnya, karena sudah duit digawa digawa bendara misalkan, bendara nggak ada, kita juga nggak ada yang megang uang, akhirnya kita nyoba ngutang. Masih gini tadi kita sudah beli, tak dikira pas, ternyata anak-anak itu kurang 10. Ini anak-anak yatim yang pingin senang-senang ketika Ramadan. Ini kan kita beli bukan untuk diri kita, beli untuk kita berikan pada fakir miskin. Kita utang itu bukan untuk diri kita. Tak utangi sik Mas, kok nek bendaraku teko tak bayar sampean. Maka di sini bakul selayaknya tidak terlalu memperhitungkan. Wah, sepurane Mas ini. Kok iki gak iso nih utang, masih kudu cash misalkan. Aku gak wani ngutangi Mas ini misalkan. Enggak layak. Tidak layak. Ya, itu masuk dalam kategori apa? Bakhil. Itu syai'in yustara turidu antasrifahu lil fuqara. Ya. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan dampak kalau kita melakukan hal semacam ini yang menghilangkan muruah. Beliau mengatakan, faman yudayiku man al-mudayaqah fi haqqi kal jari ghairu laikah. Nah, ini sebenarnya urutannya gini, ini jenenge syair ya. Urutannya gini, faman yudayik. Ya. Faman yudayik man fi haqqihi al-mudayaqatu ghairu laikatin kal jari, gitu maksudnya. Jadi siapa man yudayik, yang mempersempit, terlalu hitung-hitungan, hitung-hitungan terhadap siapa? Man, orang yang al-mudayaqah, yang kesempitan, mempersempit semacam ini, fi haqqihi, pada diri orang tersebut, kal jari, seperti tetangga, ghairu laikah, tidak layak. Ini semuanya masih mubtada, gorong khabari gitu, ini belajar nahwu ya. Ya, khabarnya apa? Hataka astarul muruah. Nah, beliau mengatakan hataka maknanya menghancurkan. Astar tabir muruah, itu bisa menghancurkan muruah, kata beliau. Maka intinya beliau mengatakan apa? Maka orang yang terlalu hitung-hitungan terhadap orang yang
tidak selayaknya terlalu hitung-hitungan. Seperti apa? Tonggo dempet nggak selayaknya kita terlalu apa? Hitung-hitungan. Kecuali untuk misalkan utang dengan nominal yang besar, perlu kita hitung-hitungan karena nominal besar. Tapi kalau misalkan untuk bulan sehari-hari, karena apa? Kita saling menjaga, sebenarnya kan gitu. Iya. Apa namanya? Tetangga punya hak gitu kan. Kalau kita pergi yang jaga rumah ya dia, kalau dia pergi yang jaga rumahnya kita. Jadi kita hendaknya tidak terlalu apa? Hitung-hitungan dengan tetangga. Maka beliau mengatakan, maka orang yang dia kok terlalu mempersempit, terlalu hitung-hitungan terhadap orang yang tidak layak untuk dipersempit, seperti apa? Seperti tetangga. Kata beliau, hataka astaral muru'ah. Ini bisa menghilangkan, bisa menghancurkan tabir muru'ah. Orang sudah hilang marwah lagi. Ya, orang sudah hilang marwah. Kama qala ajillaul hudatil hukama, sebagaimana yang disampaikan oleh ajilla adalah jamak dari jalil, orang-orang yang mulia. Al-huda itu al-hadi, jamak dari hadi, yaitu orang-orang yang memberikan petunjuk. Al-hukama, yang bijaksana. Intinya ajilla il-hudatil hukama ini maknanya adalah para ulama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Jadi apa? Jadi selayaknya kita terhadap tetangga ya, atau orang yang dekat dengan kita tidak terlalu apa? Hitung-hitungan. Untuk yang sesuatu yang sifatnya apa? Muhaqqar. Sesuatu yang sifatnya bisa kita tidak terlalu menghitung-hitungan di situ. Karena nanti bisa masuk kategori apa? Bakhil. Ya. Termasuk juga kata beliau, kaman sebagaimana juga termasuk menghilangkan muru'ah. Kaman seperti orang yang yu'addil wajibat. Dia melaksanakan al-wajibat, kewajiban, duna tibati nafsin, tanpa ada keridhaan. Ini juga apa? Termasuk menghilangkan muru'ah dan masuk kategori bakhil sebenarnya. Tapi bakhil yang khafi, bakhil yang tersembunyi. Ya, tersembunyi bakhilnya itu. Misalkan apa? Dia zakat, tapi hatinya nggak ikhlas. Wah, mana aslinya? Nah, ini ada sisi bakhil yang khafi. Meskipun secara ininya sudah sah, dia sudah gugur kewajiban, tapi masih ada sisi bakhil. Maka ini perlu kita apa? Hati-hati. Kalau untuk perkara-perkara yang wajib dalam agama, kita berikan harta kita karena memang itu kewajiban kita. Dan sepenuh hati kita, nggak perlu apa? Hitung-hitungan. Ya, waduh ini tak tono zakatku ini sok rugi. Ya, jangan dihitung dengan itu. Seorang muslim nggak layak menghitung dengan itu. Ya. Ini hubungan dengan aturan syariat. Yang memberikan harta kita Allah. Yang memberikan aturan itu juga Allah. Nah itu. Jadi nggak layak. Ya. Atau ya ummu ini bukan mengimami ya. Ya ummu ini yaksidu. Ya. Dia mencari. Aduna itu apa ya? Kualitas rendah. Ya, yang bawah gitu maksudnya. Tapi maksudnya di sini kualitas rendah. Apa maksudnya? Orang itu mengeluarkan kewajibannya, misalkan keluarkan zakat, ya, mengeluarkan zakat, tapi dipilih dari barang-barang yang kualitas rendah, ya. Dia panen beras ini, panen beras. Taruhlah sawai separuh ono sing elek, ya. Maka ketika dia keluarkan zakat, dia keluarkan dari beras-beras yang elek-elek tadi, dipilih sortiran yo. Kayak zakat soalnya, lu yuk kayak ana sing apik, zakat kayak sing elek gitu. Maka beliau mengatakan ini termasuk sisi bakhil yang khafi, bakhil tersembunyi. Ketika dia mengeluarkan zakat, dia cari apa? Barang-barang yang jelek dari hartanya itu. Nggak boleh. Makanya Allah melarang itu, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi. Allah menyampaikan, dan jangan kalian itu sengaja cari-cari yang jelek al-khabith dari harta kalian, kemudian kalian keluarkan untuk zakat. Walastum biakhidhi, ya. Sedangkan kalian sendiri lo nggak mau. Kalian sendiri apa? Nggak mau. Beras iku, ya beras. Awakmu dhewe gak gelem mangan. Ngono kok kayak zakat. Dia sendiri nggak mau makan karena kualitasnya buruk. Ya, kemudian dibuat apa? Zakat. Maka ini termasuk sisi apa? Bakhil. Ya, sisi bakhil, dan termasuk kalau ke dalam hukum fikih ini nggak sah. Zakat
kok diambil dari barangnya yang paling rendah, yang paling jelek, ini nggak sah. Zakat itu diambil dari barang standarnya atau pertengahan. Misalkan barangnya ada yang jelek, ada yang biasa, ada yang bagus, maka boleh diambil yang tengah. Tapi yang jelek sendiri nggak sah, nggak dianggap sah. Nah, zakat penting. Misalkan zakat apa? Zakat pertanian, zakat ternakan, ya nggak boleh diambil dari yang paling jelek. Baik, kita bahas satu bait lagi, yaitu sebab. Besok mungkin kita akan bahas pengobatannya gitu ya. Beliau mengatakan yang ketiga-tiga ini adalah sebabnya. Beliau mengatakan wa asluhu hubbud dunya lidzatiha aw litanalan nafsu min ladzatiha. Beliau mengatakan wa asluhu aslu di sini maknanya adalah sebab. Wa asluhu dan sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya bukhl. Sebabnya bukhl itu apa sih? Beliau ada dua. Beliau menyampaikan ada dua. Yang pertama hubbud dunya lidzatiha. Dia memang secara asal orang yang senang dunia. Dia senang dunia. Iya, dia senang dunia. Tidak untuk dinikmati sebenarnya. Dia menikmati bukan dengan pemakaian. Dia menikmati bukan dengan apa? Pemakaian. Contoh, ada nggak hal semacam ini? Ada. Misalkan, orang itu sebenarnya dia bisa untuk pergi kemanapun menggunakan satu mobil. Tapi karena seneng ngambil dunyo, koleksi mobil A, mobil B, mobil nggak garasi dewe misalkan, mobilnya jejer 20. Pertanyaannya, nih gawe, iso gawe langsung 20. Enggak, yang dipakai mana? Satu, bahkan mungkin ada salah satu atau dua atau tiga yang mungkin memang secara nggak pernah dipakai sama sekali kecuali mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali. Kayak apa mejeng? Dotun aku duwe kok, Iwan. Ini hubbud dunya lidzatiha, ini termasuk kecintaan dunia yang paling jelek. Cinta kepada dunia bukan dengan memanfaatkannya, tapi karena cuma ingin mengumpulkan. Ini cinta dunia yang paling jelek ini. Cinta dunia yang paling jelek. Maka cinta dunia semacam ini yang paling jelek. Ya. Itu adalah salah satu penyebab orang bakhil. Contoh tadi misalkan orang kolektor mobil misalkan, mobilnya ada banyak macam-macam, regone ya wis gak murah. Coba ada orang datang, ya ada orang datang misalkan minta hartanya gitu, minta dari mobilnya, gak karah dibasih, ya nggak mungkin dia akan memberikannya. Kenapa? Sudah tertanam dalam hatinya kecintaan dunia itu. Ya. Baik. Maka sebab yang pertama adalah hubbud dunya lidzatiha. Ini kecinta dunia yang paling tercela, ya. Cinta dunia yang paling tercela, ya. Yang kedua, sebabnya aulitana lan nafsu, dan Allah menyampaikan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menghancurkan kalian at-takatsur, berbanyak-banyakan, bangga-banggaan. Ya. Berbangga-banggaan, ya. Alhamdulillah rumah saya ada 5 misalkan. Oh iya bagus. Tapi alhamdulillah aku ini tuku anyar. Kayak muka dimah alhamdulillah. Tuku anyar oleh alhamdulillah saiki ono 6 omaku misalkan. Jadi alhaakumut takatsur. Sampai kapan orang-orang semacam ini berhenti? Saling pamer seperti ini, flexing dan macam-macam. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kuburan. Kait meneng. Padahal kalau orang muslim tahu, ya, dunia itu tidak kata dalam hadis yang sahih, ya, dunia itu tidak setara di sisi Allah, tidak setara dengan satu sayap nyamuk. Tidak setara satu sayap nyamuk. Nggak ada harganya dunia itu, nggak ada harganya. Atau sebab kedua, aulitanalan nafsu min ladzatiha, atau supaya tanala mendapatkan apa yang mendapatkan nafsu, jiwanya, min ladzatiha, dari kelezatannya. Nah, sebab yang kedua, dia cinta dunia tapi bukan hanya sekedar mengumpulkan, tapi cinta dengan menikmati dunia itu. Ya, memang dipakai. Ini cinta dunia tapi rada ringan. Karena memang ada kemanfaatan yang dia rasakan. Tapi yang pertama tadi, itu sudah
asyaddu hubbid dunya, yang paling parah dalam mencintai dunia. Mek ngumpul-ngumpul notok. Yang kedua, bisa jadi orang bakhil karena sebab apa? Dia merasakan enak memakai itu, menikmati fasilitas dunia itu, merasa nikmat. Nggak ingin dia pergi kehilangan itu, nggak ingin. Ya, tidak ingin. Maka ini juga termasuk memunculkan kebakhilan. Maka intinya sebab dari kebakhilan itu adalah cinta dunia. Wong Jawa ngarani donyan. Ya, maka ini sudah sebab dari apa? Bakhil. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Sak jam nih. 1 jam. Karep kumang tantek.